Cek, cek, cek. Halo, sekarang saya sedang bersama siapa Kang? Silakan perkenalkan diri Kang. Nama saya Dede Yudi, SIPMSI. Saya sebagai aktivis partai politik. Ya, aktivis biasa lah. Saya Menir Fikri sebagai tokoh milenial Tasikmalaya. Oke, sekarang kita akan bincang-bincang mengenai kenapa masyarakat cenderung diam ketika diminta untuk aktif dalam hal politik. Fenomena hari ini kenapa masyarakat bukan diam sih, sebetulnya apatis dan antras terhadap politik, karena memang sejarah kelam perpolitikan kita cukup memberi mereka pelajaran tentang segala hal. Mereka merasa dibodohi, mereka merasa dibohongi, dan otomatis juga mereka merasa sangat tertipu dengan pemimpin-pemimpin pilihan politik mereka. Jangankan bicara tindak lanjut sebuah program lah, urusan kecil juga si terpilih ini tidak mampu menyuarakan. Maka analisa saya bahwa hari ini mereka sangat tidak peduli, ya wajar. Kadang-kadang terhadap orang yang bicara politik itu sudah ilfil. Ini pekerjaan berat bagi aktivis pro demokrasi, dan kemungkinan besar kalau fenomena seperti ini terus, keikutsertaan di pemilu, jumlah pemilih juga hampir dipastikan absen lebih dari 50%, dan ini sangat berbahaya bagi demokrasi kita. Dan solusinya harus bersama-sama disadarkan, bersama-sama si yang terpilih membuktikan, minimal mereka hadir. Lah ini memberi solusi tidak, hadir pun sangat susah. Dan ini kan gila ya. Gila. Dan ini kan fenomena ngeri. Lantas ya dosa terbesar kalian yang terpilih, kembalilah ke masyarakat. Dengarkan, minimal menjadi pendengar setia lah. Karena kan fungsi politik sendiri kan memberikan opsional naik dari berbagai sisi. Lah ini memberikan kebijakan tidak, memberikan solusi bagi mereka tidak. Ini kan ngeri. Analisa saya, mohon maaf, dari 45 anggota dewan di Kota Tasikmalaya paling di angka 10% ya. Mungkin 5% yang mampu memberikan serta harapan. Ketika ditanya pernah memilih si X, kemudian apa yang menjadi perhatian si X, si terpilih, ke mereka yang memilih, jawabannya omong kosong. Dan kadang-kadang aktivis pro demokrasi juga mendukung fenomena itu. Tak iya pikirannya sarerea. Kalau dari saya simpel ya, ada 2 poin. Yang pertama, terkadang kan para calon ketika kampanye selalu membicarakan saya akan menjanjikan seperti ini. Jadi kebanyakan janji, Kang. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika calon itu sudah terpilih, tidak pernah seperti yang kampanye. Sering kan kalau kampanye kita kan sering belusukan tuh. Sering kesana kemari lah ya. Sering mendengarkan curhatan masyarakat, sering mendengarkan pendapat masyarakat seperti apa. Nah, ketika sudah duduk di kursi yang terhormat, kebanyakan punten hanya duduk manis, Kang. Tanpa pernah ya tadi mendengarkan keluh kesah masyarakat seperti apa. Ini kritisi ke semua. Kita harus berbenah lah. Ganti pola pekerjaannya mungkin. Pola yang dilakukannya. Dari segi masyarakatnya pun janganlah gampang disogok gitu. Carilah calon yang benar-benar bisa ngakomodir apa yang kita inginkan. Cara kita mengetahui bahwa si calon itu dapat mengakomodir masyarakat itu caranya bagaimana? Atau cirinya apa? Indikatornya. Indikatornya ya. Biasanya ya, justru itu lahir bukan dari orang-orang pintar, tapi dari pure masyarakat sendiri. Maksudnya ini orang-orang pintar, akhirnya minteran. Nah, eta. Bener. Tapi kalau keluarnya dari orang-orang biasa yang ini, jadi orang-orang biasa justru akan lebih dipercaya oleh rakyat gitu. Sebetulnya mah bukan hanya yang punya visi bahwa itu orang-orang biasa, bukan orang-orang pintar. Oke. Menurut Lebih ke kesadaran murni, Kang. Calonnya juga ya. Ketika si calonnya itu berniat benar-benar untuk sosial, untuk ke masyarakat, tidak memikirkan embel-embel lain. Karena kan ketika kita menduduki kursi itu bukan untuk mencari keuntungan, mohon maaf.
tapi pengabdian. Anu teh loba ngobrol janji biasana nu aralus Gitu. di nu kampanyena nu anu geblah-gebloh biasana mah. Ya. Biasanya yang geblah-gebloh atau yang punten ya bahasa kasarnya itu biasanya orang-orang yang sering action, Kang. Bener nggak? Nah ya. Karena Anu tuh pinter ngomong biasanya sering action, bisa action. Itu dari sisi apa? Dari sisi yang dipilih ya. Nah, ini saya merasa bahwa kalau misalkan politisi itu dianggap kotor, ya, dianggap katakanlah bad guy, dianggap orang jahat, saya ingin mempertanyakan kepada masyarakat, lalu masyarakat yang mengklaim bahwa dirinya baik, kemudian diam, apakah itu mendukung para penjahat tidak? Menurut Akang gimana? masyarakat sebetulnya mau untuk berubah. Tapi kan berangkat dari tadi sejarah awal politik kita sebetulnya bukan masyarakatnya yang harus dirubah, tapi pola kinerjanya yang terpilih yang harus dirubah. Ini kan jadi apa namanya lingkaran setan ya. Nah ini dari mana nih mulainya nih? Apakah dari masyarakatnya atau dari yang dipilihnya? Dari yang dipilihnya harusnya berubah. Nah, tapi kan pada faktanya setelah dipilih mereka tidak bisa berubah, katakan karena sistem misalkan. Ya lah di sini partai politik harus mempunyai bukan robotik untuk mengatur mereka bagaimana dia turun secara kontinuitas dan ada entry point. Lah ini yang punya visible rapot mereka turun ke bawah, partai politik yang mana sekarang? Katakanlah setiap anggota dewan yang terpilih, partai politik punya rapot masing-masing di range biasa ranking pertama yang suka turun ke masyarakat, suka merhatiin masyarakat. Bisa nggak ada semacam rapot kayak gitu? Yang terjadi justru banyak ininya, formalitasnya, dan rapot itu menjadi tolok ukur. Oke, nah itu fakta ya yang terjadi sekarang. Coba kita harus mulai dari mana nih? Apakah harus diperbanyak orang-orang yang berani bersuara, atau orang yang diam itu biarkan saja seperti sekarang, atau bagaimana? Seperti ini Om, masyarakat bisa antusias ketika anggota dewannya berubah. Ini semacam seperti ini. Ini akan lebih dalam dan panjang. Karena pertama merubah pola yang sudah ada, pola yang terbiasa. Yang kedua, ada satu tim, mungkin tim independen yang secara murni yang berangkat dengan dari kesadaran murni selalu mensurvei mungkin ya bahasanya. Bagaimana rapotnya? Jadi bukan tim independen sebetulnya. Apa? Partai politik mau nggak memberikan rapot-rapot kayak gitu? Oke, semacam oke, paham. Ada nggak seorang ketua partai itu bisa memberikan rapot? Oh sih mah. Berem ya. Mana kunaon antara turun ke lapangan. Sok cek masyarakat mana bisa nu kelaparan. Ketua partai politik, ketua parpol itu kudu ngomong gitu. Udah jelas lah ya, kalau dari sisi partai, dari sisi politisi ya, itu sulit berubah karena mereka dalam kondisi nyaman, dalam zona nyaman ya. Nah, sekarang kita alihkan fokus nih, kita coba ke masyarakat aja deh, karena masyarakat yang akan melahirkan para politisi. Pertanyaan saya adalah, bagaimana caranya mengajak masyarakat supaya jangan diam? Karena ada prinsip kejahatan ketika dibiarkan itu akan terus berkembang. Artinya apa? Jangan banyak orang diam. Gimana Kang? Itu butuh aktivis pro demokrasi, butuh bahu membahu untuk memberikan semacam penyuluhan lah, atau apa bahasanya. Persoalannya aktivis pro demokrasi hari ini mana yang mau bisa yang mau turun urusan kayak gitu? Ya, gini Kang, polanya yang sudah terbiasa akan susah didobrak, tapi dengan satu pembaharuan. Misalnya itu tadi penyuluhannya itu bukan hanya ke satu pihak, tapi ke semua pihak harus penyuluhan, harus memberikan pendidikan politik seperti apa yang benar itu di Indonesia itu seperti apa ya, harus diberikan pelatihan, diberikan pengetahuan tentang itu, tapi jangan hanya ke satu pihak, tapi ke seluruh stakeholder, baik dari masyarakat sampai ke si calonnya itu sendiri. PR besar. Tapi dengan kita yang dari hal kecil aja, misalnya ini Bacaca ngonten, ini kan bisa jadi satu pelatihan, pengetahuan untuk masyarakat bagaimana sih cara memberi cara politik yang baik itu.
bagi saya urgensi hari ini bandulnya ada di anggota dewan, di politisi, di anggota dewan lah. Saya masuk calon wali kota ya. Ya termasuk calon wali kota. Itu politisi juga. Ya termasuk. Maksud tuh gini, bandul hari ini betul ya ada di eksekutif dan legislatif. Bandulnya ada di sana, terutama di wali kota dan anggota dewan. Bandulnya ada di sana. Bagaimana mereka mengembalikan fitrah sebagai pemimpin Ya. di level kota Tasik menjadi solutif bagi masyarakat. Karena apa yang dimakan mereka betul-betul dari masyarakat. Balik lagi konsepnya. Geus kapilih sok pikiran ti masyarakat, jang masyarakat keur masyarakat. Ulah tadi ketika dipilih hanya cari nyamannya saja. Iya. Hanya membrand saja. Saya anggota dewan, gawe tegawe ada orang anggota dewan. Ulah lebih gitulah. Saya wali kota, gawe tegawe da wali kota saya mah. Mau bisa digugat kumaraneh padahal ketika rakyat berbondong-bondong menyerang mereka, toh mereka kebingungan juga. Yang penting harus tahu inti dasarnya dulu. Mereka digaji oleh siapa? Mungkin Akang Yudi sama Kang Fikri mereka fokus ke yang terpilih nih, politisi yang terpilih. Mulai dari anggota dewan hingga wali kota ya, eksekutif dan legislatif. Nah, kalau saya pribadi mungkin lebih menyoroti kepada masyarakat. Jadi saran saya, masyarakat jangan diam. Contoh, kalau misalkan Kang Yudi, saya, Kang Fikri dinilai bagus karena berani. Nah, coba bayangkan seandainya semua masyarakat keberaniannya sama seperti kami, mungkin itu akan jadi kekuatan. Salah satunya apa? Kita kembali kepada prinsip bahwa yang melahirkan para pejabat itu adalah masyarakat. Nah, kalau misalkan masyarakatnya seperti ini, diam, maka akan terus melahirkan pejabat yang seperti sekarang. Jadi demikian podcast kali ini. Ini podcast ala kadarnya. Saya Bah Caca. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan bagikan.